Jadi penanamannya itu ada di wilayah Kamojang. Untuk total luas wilayah itu kami total dengan anggota kelompok ada sekitar 100 hektar. Dan kemudian yang saya kelola secara langsung itu ada sekitar 20 hektar. Ya kebetulan tempat ini gitu yang dikelola. Untuk kopi yang ada di Kamojang itu mulai dari tahun 2006 itu penanamannya itu ada Kartika. Kemudian di tahun 2012-an itu mulai Sigarutang sama Lini Es. Kemudian balik lagi jauh ke sebelum kopi mulai ditanam lagi itu ada Tipika. Jadi kalau boleh dibilang kita ada Tipika, Kartika, Lini Es, kemudian Sigarutang. Dan beberapa tanaman baru sekarang kita ada Andung Sari. Seperti yang di sebelah ini Andung Sari. Jadi varietasnya cukup banyak juga kalau sekarang itu. Awal mula terjun di dunia pertanian itu di 2014. Sebelum bertani kopi, saya juga sempat dikonstruksi, sempat di kayu, dan ternyata minus gitu. Dan akhirnya saya kembali ke tempat saya ya di Kamojang ini, dan akhirnya ikut mengelola dengan ibu kayak gitu. Dan kemudian akhirnya ya diputuskan 2018 kita fokus di hulu. Dan akhirnya dari 2018 sampai ke sekarang ini kita ada perbedaan jauh. Dulu itu kita cuma 1,5 hektar, sekarang udah 20 hektar. Berarti kan ya potensinya bagus gitu, kita berkembang, bisa kelihatan lah dari sana. Sebetulnya sih itu. Dan kemudian ya penghasilannya oke, dan berikutnya adalah ya saya pun akhirnya bisa memberdayakan teman-teman lain yang ada di wilayah hutan kita sini. Untuk Wanoja sendiri itu kita penjualannya green bean. Kalau boleh singkat cerita, dulu 2014 itu kita berawal dari jual ceri. Kemudian setelah jual ceri, kita jual gabah di 2000, masih di tahun yang sama, 2014 juga. Nah, di 2015 kita mulai untuk berani untuk mencoba di green bean dan stokis. Nah, dari 2015 sampai ke sekarang ini, ya kita jual green bean dan produk jadinya itu. Nah, tapi produk green bean-nya bukan green bean yang grade gitu, tapi yang udah specialty. Nah, kemudian kita jualnya itu ada beberapa. Jadi kami jual pertama itu ada jual secara langsung ke roaster-roastery, kemudian kami juga ada jual ke agen atau agregator, eksportir seperti itu, kami pun masukin gitu barang ke sana. Dan kemudian yang terakhir adalah e-commerce. Jadi untuk ekspor sendiri sebetulnya kami itu mulai di tahun 2020 untuk promosinya. Kemudian kita baru bisa sukses ekspor itu di 2021-an. Kita udah bisa, alhamdulillah bisa masuk ke Jepang, kemudian ada juga ke UEA, kemudian ada juga ke Eropa, itu ada ke Jerman. Ya alhamdulillah kami punya pasar yang istilahnya orang-orang susah tembus, ternyata kita bisa tembus gitu. Itu jadi modal yang baik lah buat kami sekarang. Jadi kalau ke sana sudah tembus, berarti ke tempat lain cenderungnya bakal bisa lah gitu. Untuk permintaannya, terutama kalau dari kita gitu, kebanyakan itu adalah kopi Arabica gitu ya, kopi Arabica. Dan yang kalau untuk Wanoja itu yang specialty. Tapi selain specialty pun tentu ada yang grade komoditinya. Nah, permintaannya sama besarnya. Jadi sebetulnya sih kalau kita lihat 2 tahun terakhir ini, asal ada barang itu ya bisa gitu berjualan. Kita dimulai dari pembibitan. Jadi Wanoja itu membibitkan bibitnya sendiri biar kualitas bibitnya terjamin. Kemudian setelah bibitnya cukup usianya, kita bagikan atau kita pakai sendiri gitu. Kemudian ditanam di lahan. Nah, setelah ditanam butuh waktu 2-3 tahun untuk berbuah. Untuk wilayah kami itu bisa sampai 3 tahun untuk dia bisa berbuah dan bagus gitu. Kemudian ketika panen raya itu kami kumpulkan secara kolektif dan dikirimkan ke pengolahan di Wanoja di bawah. Seperti yang tadi teman-teman mungkin lihat, pengolahannya seperti yang di bawah ya, seperti itu ya, dikumpulkan dan dikirim ke bawah. Nah, kemudian setelah dikirim ke bawah baru kita proses lagi. Ada yang menjadi produknya itu full wash, ada yang jadi semi wash, ada juga yang honey ataupun natural. Nah, kebanyakan untuk Wanoja itu produknya di natural. Makanya butuh proses cukup panjang dan penyemuran yang lebih banyak juga. Nah, setelah dijemur selesai, baru masuk ke proses sortasi atau pemecahan dulu. Dihaling, kemudian dipecah. Setelah dipecah, disortir.
Nah, setelah sortasi selesai, kita packing dan akhirnya penggudangan, resting. Nah, jadi dari awal, dari ketika petik sampai dia sampai ke resting itu butuh waktu 1-2 bulan. Tapi kalau misalkan itu dari bibit itu butuh waktu 3 tahun. Jadi cukup panjang. Jadi kalau wajar kalau kopi itu harganya cukup tinggi gitu komoditasnya. Jadi buat temen-temen di luar sana, terutama yang putra daerah ya, putra daerah yang dimana dia tinggal di gunung atau yang punya lahan cukup luas orang tuanya, jangan takut buat bertani. Kenapa jangan takut? Karena bertani itu hasilnya boleh dibilang luar biasa, luar biasa. Jadi teman-teman bisa lihat petani yang di Amerika atau yang di Brazil yang mereka bisa memanfaatkan teknologi tinggi, hasilnya bagus-bagus. Uangnya ya boleh dibilang miliaran lah gitu ya, miliarder ya. Teman-teman pun gitu di sini bisa seperti itu. Mungkin kalau saya boleh cerita tentang saya pun memulai baru 7 tahun. Baru 7 tahun, saya mulai 7 tahun itu dulu ketika awal kita 1,5 hektar, sekarang udah 20 hektar. Dan 20 hektar ini biaya operasionalnya per hektar itu sekitar 30 juta. Jadi teman-teman bisa bayangin tuh, yang tadinya cuma 1 hektar jadi 20, ya kalau nggak menghasilkan ngapain saya bertani gitu. Jadi jangan takut untuk bertani.